Jadi Mas Subut tidak ada satu koreografer pun yang muncul misalnya kemudian secara umum, secara gampang dilihat, wah ini keren, itu dia betul-betul keren secara alamiah. Iya. Dia mesti ada desain di belakang. Benar. Dan mirisnya lagi bergerak ketika ada yang harus diselesaikan. Maksudnya? Ada SPJ baru berkarya. Kalau grup tari yang sungguhan latihan menekuni tari ini, Ya lebih tua abang di tingkat Lampung kan. astagfirullahaladzim. Selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian dalam acara bincang-bincang di Lampung Kultur. Bahagia sekali kita saat ini sudah kedatangan teman saya yang baik, Bung Diantori Dihan, sarjana seni. Selamat berjumpa, Bung Jumpa. Dian. Yap. Saya biasa memanggil beliau Diantori. Praktisi tari, seniman tari, memang sarjana seni tari, alumni kalau tidak salah dari Institut Seni Indonesia Jogja ya kan? Kemudian juga mengelola kelompok tari Garden Story. Iya. Yang aktif sampai saat ini. Kemudian Dian juga pernah menjadi anggota komite teater tari di Dewan Kesenian Lampung. Iya. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol banyak ini Dian soal topik tari, khususnya itu di Lampung, perkembangan tari di Lampung, kemudian konteksnya dengan perkembangan tari di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu soal aktivitas Garden Story di tengah pandemi ini, Dian. Siap. Gimana? Ada proses apa, Dian? Alhamdulillah di suasana Covid ini kita masih ada beberapa berkarya. Kalau karya tarinya terakhir kemarin itu ada Lado. Iya, kita ngulas 3 penari, ngulas tentang tarian Lada, tentang cerita tentang Lada yang lebih dalam sebenarnya. Dan ada beberapa yang masih ya webinar dan ikut kirim-kirim video lah Bang selama Covid ini. Itu Lado kemarin dipresentasikan di mana? Dipentaskan di mana? Kemarin di festival apa lupa tuh ya namanya, dari kampus seni juga di Jogja. Oh, di Jogja. Iya. Boleh Dian cerita sedikit soal Garden Story itu, kelompokmu kapan dia mulai ada, dilahirkan dan lain sebagainya. Iya, makasih Bang Ari. Kalau Garden Story sebenarnya di 2011 di zaman kuliah itu sebenarnya sudah ada komunitas. Di saat itu masih We Community dan kami komunitas itu. Dan ketika kami pulang di 2013 dan kami bentuk lagi namanya Garden Story. Nah, Garden Story 2013 sebenarnya kita bicara tentang gerak adalah rasa, seseorang menari dengan penuh dengan sejarah. Itu Garden Story. Tapi berjalannya waktu ternyata lebih cenderungnya berkebun Bang. Iya. Jadi maksudnya apa itu berkebun? Jadi kita itu ibaratkan kebun dan kami sebagai petaninya yang terus menanam, membuat bibit dan tumbuh. Yang dimaksud kami itu Ya, siapa itu? Memang bukan Dian sendiri? Tidak Diantori sendiri. Ya, saya ada beberapa tim. Dulu ada si Freddy Tenang, sarjana pendidikan. Terus itu ada si Heni Purnamasari. Ini dari Lampung semua? Dari Lampung semua. Heni Purnamasari ini ya alhamdulillah jadi nyonya kita, mantan pacar kita dulu Bang. Jadi tiga ini? 3 orang, iya. Dan akhirnya udah beberapa kawan-kawan yang bergabung, ya tidak lepas juga campur tangan banyak orang lah yang Jadi sejak 2011, tapi waktu itu bahkan domisilinya awalnya masih di Jogja. Iya. Kemudian Dian tamat balik ke Lampung, kemudian tetap terus dibawa itu ya. berproses itu. Nah, sampai sejauh ini sudah
banyak apa garapan Dian bikin dengan teman-teman di Garden Story? Ya, alhamdulillah Bang. Terakhir 2019 kemarin kita yang skala internasional itu di Jakarta International Folklore Festival, dua karya. Kita ya dari kurasi dari sekian banyak karya, dan alhamdulillah kita 15 besarnya masuk di situ. Itu internasional. Internasional. Ada berapa peserta itu? Kalau pengiriman videonya 72. Wow. Video. Dari berbagai negara ya? Dari berbagai negara, dan kita salah satunya masuk di situ. Waktu itu garap apa Dian? Dian garap 2 ya, tentang Injak Lado dan satu lagi Tiko Kukos. Itu dari Lampung Barat. Tiko Kukos itu proses muda-mudi yang pada zamannya itu menyiapkan kopi nih Bang. Jadi ada orang tuanya metik panen kopi, tukang muda-mudinya main sambil menyiapin seduhan kopi yang akan dihidangkan oleh ke orang tuanya dan para petani-petani kopi yang ikut. Berapa durasinya waktu itu? Kalau Tiko Kukos itu hampir 11 menit. 11 menit. Iya, kalau si Injak Lado ini 15 menit. Iya. Konsep folklore Bang. Nah, pertanyaan yang lumayan serius sekarang, sebetulnya niatmu, nawaitumu dan teman-teman dulu mau bikin Garden Story itu apa itu? Ya, Garden Story itu sebenarnya kita bicara tentang wadah ya Bang ya. Wadah yang mengasah dan ya ibaratkan kita petani ini kan membuka lahan, tanam dan tumbuh gitu. Dan punya hasil gitu. Nah, dan sekarang kita bicara tentang di tari khususnya, ya alhamdulillah itu sudah menurut saya itu sudah tercapai, karena saya lihat dari beberapa kawan-kawan yang mampir pernah menjadi anggota kita, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa buka sendiri, ada yang di Mesuji, dan ketika balik ke daerah mereka alhamdulillah bisa mengembangkan itu, dan keterampilan mereka, dan koneknya dengan kita masih tetap sampai di hari ini. Iya, itu anggota sanggarnya umum ya? Umum ya. Boleh mahasiswa, boleh. Bahkan ada yang TK ya. Ya. Nah, kemudian tuh nawaitu pembentukan kelompokmu itu sendiri dalam konteks dengan Lampung apa niatmu? Apa memang ada niat untuk mengembangkan tari kita? Ya, kalau nawaitu sih Bang, kita? Sebenarnya kita ya sebuah peristiwa gejolak saya sendiri ketika kita mengenal dunia tari di luar gitu. Di zaman kami kuliah, terdengarnya Lampung hanya sebatas kompetisi gitu Bang. Ada perlombaan, festival, paket itu ada gitu. Tapi ketika festival-festival yang memang bicara tentang karya idealis ataupun karya memang agak sedikit ekstrim serius dipikirkan berkarya, bukan menyelesaikan kerjaan, itu agak miris gitu loh di zaman itu gitu loh. Oh ya. Benar. Nanti itu tahun berapa? Saya di kuliah tahun berapa? 2007 2008 itu. 2007 2008 bahkan masih nyaris tidak terdengar. Nyaris tidak terdengar nama Lampung. Nama Lampung. Iya, di dunia tari. Iya, ya di Indonesia. Iya, dan hampir nggak pernah disebut di setiap festival. Itu. Baik individunya, baik individu maupun kelompok. Iya. Nah, apa ya? Nyaris tidak terdengarnya kita Lampung ini dalam pergaulan tari nasional di Indonesia ini kan tentu banyak faktor. Nah, menurut Dian sendiri, faktor apakah itu? Apakah faktor keterampilan, kecerdasan individunya, atau soal jaringan, atau soal apa? Ya, yang pertama adalah jaringan ya Bang. Kalau kita bicara tentang faktor individunya itu sebenarnya usaha kawan-kawan sudah ada usaha menuju ke sana. Namun ketika mentok jaringan, kebalik lagi ketika itu adalah sebuah peristiwa besar namun tidak diapresiasi oleh penentu-penentu kebijakan, kan itu pemerintah mau tidak mau kan agak sedikit menghambat juga. Nah, contoh 2014 itu kami memberanikan diri masuk di festival payung, itu sekelas internasional juga gitu loh. Di Solo dulu. Dan sekarang festival payung itu sudah berkembang, ada beberapa kali di Borobudur, kemarin sudah ada di Prambanan, sudah keliling di Jawa ya. Nah, ketika kami dapat undangan, Garden Story dapat undangan, dan itu kami lemparkan ke pemerintah, kami lemparkan ke beberapa kawan-kawan yang kami anggap bisa membantu dalam support dan sebagainya, ternyata nihil juga. Nah, begitu. Tapi itulah
bersyukurnya saya memiliki keluarga besar Garden Story, yang artinya kita berangkat aja dulu Bang, nanti kita pikirkan selesai. Yang penting kita bisa pentas, kita pulang, nanti urusannya nanti. Dan alhamdulillah itu sampai di hari ini jaringan itu masih tetap masih terjaga dengan baik Bang. Artiannya kan sebetulnya selalu ada itu dalam undangan lah, undangan untuk masuk kita ke dalam pergaulan itu. Nah, bicara tentang undangan Bang, karena pertama kami 2012, 2013 ngomongin undangan festival, kita terhambat ya Bang, informasi itu. Kalau sekarang kan udah bisa lewat messenger dan sebagainya, sudah lebih cepat gitu lah. Tapi ketika masih menggunakan formatnya pemerintah, formatnya itu kan tidak sampai dengan seniman-seniman gitu. Khususnya seniman tari gitu. Artinya selalu ada tapi macet. Gitu. Bahkan biar itu nggak jalan 2-3 hari mau acara jalan baru dihubungin kan, karya apa yang mau kita bawa gitu. Bukan berarti kan panitia sana juga kok ngundangnya ke pemerintah ya, nggak ke grup-grup ya, atau ke individu-individu seniman tarinya ya. Salah satunya juga siapa yang mau diundang Bang. Oh gitu, memang belum banyak yang muncul. Belum banyak yang muncul ya. Nah, soal jaringan tadi yang di awal kan sudah banyak pula orang kita yang sekolah di luar yang tari kan begitu. Dan kalau saya kemauan sih Bang, mau tidak berkorban tentang dunia itu sendiri sebenarnya. Jadi artiannya maksudmu? Ketika saya bisa bicara ini karena kan pengorbanan ya. Ketika saya sudah masuk di dunia tari dan harus mau membawa nama Lampung ke tempat itu, pengorbanan itu memang pasti ada. Ya contoh 2014 itu kita diberi kesempatan emas oleh panitia, kita sebagai pembuka festival itu gitu loh. Nah, ternyata hikmah dari pengorbanan kami, kita dihargai orang. Yang kau maksud pengorbanan itu apa? Pengorbanan secara finansial juga ada, tenaga pasti, waktu juga pasti gitu. Sementara pemerintah tidak support. Ya, Allah a'lam bishawab sampai hari ini. Mandiri kan, mandiri ya. Ya. Dalam rangka niatmu untuk membuka jaringan dan menjaga jaringan itu, karena kesempatan kawan-kawan saya belajar beberapa festival ketika diundang sekali dan tidak didatangi dan tidak ada ini kan lepas itu Bang. Panitia nggak mau lagi undang. Ya nggak, siapa kita juga gitu kan. Nah, sedangkan kita kecil dan kita mau bertumbuh, mau tidak mau harus menjaga itu dengan baik gitu. Ya contoh sekarang festival payung walaupun tidak Garden Story sekarang masuk, alhamdulillah saya sudah beberapa daerah yang mau, saya tawarkan beberapa Pemda yang mau, alhamdulillah setiap tahun bergantian itu dijaga. Oh ya? Iya. Jadi maksudmu festival payung itu sekarang juga diikuti oleh sekian banyak kabupaten? Sudah. Di 2020 kemarin itu 3 kabupaten sebenarnya, tapi yang masuk cuma 1 gara-gara yang lain kena pangkas gitu. Sanggar-sanggar yang ada di kabupaten. Di kabupaten ya. Oke. Memangnya dalam dunia tari di Indonesia festival-festival tari yang berkualitas itu rutin ya? Ada ya? Rutin Bang. Di Indonesia. Baik secara undangan maupun secara seleksi ya Bang. Secara undangan kan pasti jalur siapa tahu dengan siapa jaringan ya Bang ya. Misalnya apa tuh? Festival apa aja yang reguler ya? Yang reguler kan EDF, Indonesia Dance Festival itu pada pasti, dan itu kan masuk di Indonesia Dance Festival kan tidak mudah, punya kreasi dan sebagainya. Dulu di Kalimantan Barat itu Lanjong Art Festival itu kan festival besar sebenarnya. Itu reguler tiap tahun. Kemudian apalagi misalnya? Hari Tari Dunia kan kita ada Hari Tari Dunia juga. Artinya jadwal festival itu selalu ada ya? Ada Bang. Setiap tahun pasti ada. Dan kita selalu minim keikutsertaan kita. Benar. Karena tidak ada jaringan tadi. Bukan soal keterampilan, mutu. Kalau mutu kita bilang Lampung ya sudah berani lah, apalagi dengan di 2021 ya Bang ya, seniman tari yang memang sudah muncul dari institusi gitu. Ada beberapa kawan kita sudah punya nama lah di Indonesia gitu. Tapi sejauh ini sih menurutku ya aku bukan orang tari, tapi kayaknya kayak Sumatera itu kan yang hanya muncul itu kan orang Minang, Minang, kemudian
geser sedikit adalah Riau karena mereka yang aktif. Ya. Nah itu gimana itu? Sebenarnya kan perkembangan Sumatera Barat, Riau itu karena kan kita kerja bareng ya Bang ya. Artinya di tahun ini siapa yang mau kita angkat dan mau kita dorong untuk itu gitu loh. Ya. Dan di Lampung kan pahlawan semua gitu loh. Pahlawan dalam arti berteriak ketika sudah ada di sana gitu. Oh gitu. Iya, kalau menurut saya. Oh kalau Sumatera Barat misalnya mereka saling support. Saling support Bang. Oh. Dan itu tidak hanya di Sumatera ya, Solo pun begitu. itu ada forum tidak sekedar tari gitu. Tidak sekedar tari itu leluhur mereka saya bilang gitu. Bawa kopi, duduk, mantai dan mengapresiasi karya-karya kawan-kawan generasi muda gitu. Nah, dan kita di sini minim, bahkan sudah kita undang datang ke rumah, tolong datang lihat dan itu ya alhamdulillah doanya aja gitu yang sampai. Artiannya maksudmu ekosistem Ya. tari itu Pasti Bang, itu jalan. harus itu gitu. Tidak hanya tari mungkin ya, Iya, di sih. hampir semua. Jadi komunikasi ya Bang ya. Komunikasi ya kan kesempatan itu kan tidak selalu datang dengan yang tua dulu gitu. Iya. Mungkin ada yang muda gitu. Iya. Dan bagaimana yang tua itu bisa menghantarkan yang muda. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah di kita nggak jalan ekosistem. Tidak jalan itu. Tapi sudah pernah ada usaha untuk membangun ekosistem itu dari Dian sendiri atau teman-teman yang Ya, lain? kami kemarin sudah sebenarnya ya melihat di kiblat dari teater juga dengan Kak Is kemarin sudah ada niat itu untuk bagaimana kita membuat suatu produk artinya dalam dunia tari dan bisa kita tawarkan skala nasional gitu. Tapi masih merangkak saya bilang gitu. Karena sistem ini kan itu harus ada kesadaran gitu. Kesadaran dalam arti sekarang tidak membawa nama Dian Tori tapi membawa nama Lampung, tari Lampung gitu. Iya. Seperti itu. Minum yang kopinya Ya, yang. siap. Kita harus santai nih, berat obrolan ini. Ya, apa namanya? Nah, sekarang soal tari tradisi kita dulu ya. Ya. Sebetulnya nanti kita masuk lagi ke persoalan konteks kita Lampung dan Indonesia. Nah, sekarang tari tradisi kita Lampung itu sendiri. Sebetulnya tari kanon kita, tari utama kita yang ada di Lampung ini apa aja sih, Yan? Yang tercatat, Ya, yang dicatat oleh pemerintah ada 3, ada bedana 9 ragam, ini asli nih ya. asli Bedana 9 ragam yang menurut pemerintah ini. dari mana ini? Bedana 9 ragam itu diseragamkan beberapa bedana digabung jadi satu, termasuk tari Siga Pemuten. Yang tadi sembah kayak dulu. Kalau dulu kan dari sembah dan ini kan oleh pemerintah dari Siga Pemuten. Ya, terus itu ada melinting gitu, yang dicatat. Tapi kan kayak Siga Pemuten ini tari sembah ini kan bikinan baru ini Yan. Tadinya kan dari Mesuji itu, Bang. Oh, aslinya. Tari sembah itu. Aslinya. Aslinya. Memang sejak zaman dulu. Sejak zaman itu ada. Oh. Kemudian dikodifikasi ulang. Dikodifikasi karena kan ada yang 9 menit, ada yang 11 menit. Iya, Akhirnya ya kerja ada almarhum Mawar Warga Negara dengan beberapa tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan zaman itu akhirnya dibuat jadi 7 menit. Nah, inilah 3 tari kanon, Ya, tari utama. benar. Yang ada di provinsi ini. Provinsi Lampung. Nah, kemudian segenap tari kreasi yang dilahirkan oleh banyak seniman, oleh sangat. Nah, ini nanti dulu, Bang. Itu yang tercatat ya, Bang. Oh gitu. Iya. Ada yang tidak tercatat? Kalau yang nggak tercatat di pesisir barat itu ada, kalau data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di pesisir barat itu 72 tari tradisi gitu. 72 Tari tradisi. Cawoka. Cawoka. Ya artinya gini. Gimana? Dijelas. Karena kan kita selalu melihat di permukaan gitu. Yang sudah diangkat oleh pemerintah dan itu kita nikmatin. Padahal sebenarnya kerja kita di dunia tari masih panjang gitu. Ya contoh masalah ya cawo kita atau bukan yang dibilangin 72. Ketika saya lihat ada beberapa yang nongol tari setanggai dan lain sebagainya yang di pesisir barat itu ya benar juga gitu loh. Ini tari memang lahir dari masyarakat. Bukan kreasi baru. Bukan.
72. Itu baru di Lampung Barat ya? Pesisir barat. Pesisir barat. Iya. Belum daerah lain. Belum daerah lain. Ya ada tari cetik di Lampung Tengah, tari pakai rotan pukul itu ada juga. Berarti dahsyat dong kita ini. Ya, dahsyat. Nah ini serius sungguh-sungguh. Serius. Ini dahsyat banget. Nah, ya. Lalu Olok Gading aja baru sekarang kan yang ini kan Bedana Olok Gading kita, yang memang dekat dengan kota gitu. Nah, kita anggaplah memang benar itu. Iya. Kemudian apa upaya yang sudah dilakukan untuk menginventarisir itu? Ya, kalau di kami di Garden Story sebenarnya udah ada beberapa yang kami up lagi, ya Bang ya. Contoh Tiko Kukos. Tiko Kukos itu asli sebenarnya. Tari cangkir kata orang Lampung Barat itu. Dan kami tawarkan lagi sekarang dengan format yang memang udah format kami gitu loh, format perusak menurut saya. Berarti gitu. Itu sudah dikreasi. Dia sudah dikreasikan, tapi nggak lepas juga. Gitu. Nah, ketika kita mengkreasikan sesuatu kan harus paham dulu dengan akarnya gitu, Bang. Iya. Nah, format Tiko Kukos itu sendiri adalah permainan cangkir itu sendiri gitu. Ini pesisir barat juga. Lampung Barat. Lampung Barat. Iya. Oke, ya itu kan artiannya kan di apa namanya Repetasi ulang. Iya, dibentuk ulang ya, iya. direproduksi apalah namanya itu. Nah, tidak ada upaya lain misal kayak riset yang lebih serius? Bagaimana? Ya, waktu ya Bang ya. Itu pasti gitu. Dan beberapa kawan-kawan itu sudah pernah saya tawarkan. Kalau Diantori memang lemah untuk dalam dunia penulisan gitu. Tapi kalau kawan-kawan itu udah berapa kali saya tawarkan, contoh ada beberapa mahasiswa itu saya pernah tawarkan tari cetik. Tari cetik itu kalau nggak salah 2017 itu udah ada yang ngeriset di Unila itu, tapi nggak tahu hasilnya seperti apa. Riset akademis ya? Iya. Jadi untuk tunjangan S1-nya dia. Untuk S1-nya. 72 tari tadi kata siapa itu? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kok mereka bisa tahu? Ya ada orang. Agak ajaib juga ya. Iya. Itu di 2013 terbentuknya pesisir barat, 2014 dia tahu itu berarti Bang. Karena ketika terbentuknya pesisir barat itu kan kita intens di sana membantu salah satu PJ-nya di sana gitu. Iya, harusnya kan di riset sungguhan, dikodifikasi lagi. Sudah pernah ditawarkan di dinas ini, tapi alhamdulillah belum direspon. Oh, sudah pernah ditawarkan ke dinas itu sendiri. Dinas Lampung Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Untuk meriset itu. 72 ragam tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi tidak ada respon sama sekali. Belum. Dan karena belum perlu. Kemudian Dian sendiri sama teman-teman ya sebelum disupport mereka ya kalian turun juga lah gitu. Ya sih Bang. Nah ketika kita bicara tentang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri kan pendekatan itu udah pasti duluan. Nah ketika kita pendekatan dengan dimiliki oleh komunal itu kan ya Lampung gitu. Ketika bicara tentang Lampung kan bagaimana kiwuh dan sebagainya kan harus kita jaga gitu. Dan bahayanya juga ketika sudah ada pernah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik ketika mengambil sesuatu yang dari masyarakat gitu. Oh gitu. Sebelum-sebelumnya. Jadi kan menjadi PR baik untuk para pemilik itu sendiri gitu. Oh maksudnya sudah ada dulu upaya. Sudah ada orang riset, sudah ada orang yang mendalami, tapi kan tidak dikembalikan. Sebenarnya kan yang baik itu peneliti yang baik itu kan diambil dari masyarakat dan kembalikan ke masyarakat lagi gitu kan. Iya. Nah akhirnya ini kayak dicolong aja ya, dipaling aja ya. Dan mana yang support, Bang Ari yang support ya akhirnya Bang Ari yang keluar gitu loh, tidak lagi pesisir barat atau tidak lagi dari tempatnya lagi yang gitu ya. Hampir rata-rata kan gitu di Lampung gitu, Bang. Oh, jadi sebetulnya sudah ada dulu tapi adabnya nggak bagus. Oh begitu. Nah aku agak takjub juga baru ini mendengar bahwa ada 72 bahan asli bahkan hanya dari pesisir barat ya. Itu semua pelakunya ada ya masih. Kalau menurut informasi ada beberapa masih itu kayak sapu tangan, terus itu sirih apa itu juga itu masih ada pelaku-pelaku. Pernah kok Bang itu keluar ketika Luxtabas ya itu.
dengan Festival Teluk Stabas. Festival Teluk Stabas itu. Kalau nggak salah itu ada di YouTube, itu Festival Teluk Stabas itu rangkaian-rangkaian itu nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak yang muncul itu. Nari. Tapi tidak lagi hidup ya dalam ritual-ritual mereka ya. Enggak. Paling ya udah kayak nyambai dan segala itu ya yang masih bertahan gitu kan. Wah, mudah-mudahan suatu saat itu bisa dikomplitin itu ya. Iya, benar. Kalau di kabupaten lain pernah dengar? Ya di Lampung Tengah tari cetik, terus itu di Mesuji itu ada tari badik. Yang penarinya itu perempuan semua, tapi mainin badik. Asli itu. Aslinya penarinya adalah perempuan semua. Memainkan badik. Wah, dahsyat itu ya. Itu padahal kan udah pernah dibawa ke Jakarta juga pentas kebangsaan gitu Bang. Ulang tahun pemerintah itu pernah bawa itu di Mesuji dulu. Tapi masih tergabung di Lampung Utara kalau informasinya. Maksudku aneh sekali kalau itu tidak diinventarisir ya. Benar, Bang. Diinventarisir, dikodifikasi lagi, diteliti sungguh-sungguh. Kalau tari badik ini alhamdulillah adik kita masih proses, sudah beberapa menemukan, udah 2 atau 3 pelaku aslinya dulu yang sudah ada hampir ya udah berumur lah. Itu lagi ngulik-ngulik itu. Oh, yang tari badik di Mesuji. Kalau di daerah Tanggamus dan lain-lain? Belum masuk. Belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar. Iya. Nah, kemudian kau enggak pernah, ya jangan hanya ke pemerintah minta support, maksudku ke Dewan Kesenian mungkin pernah ada upaya itu, kan ada komite tari di Dewan Kesenian Lampung. Ya balik lagi kemauan sih. Ya ketika ngomongin di Dewan Kesenian Lampung, Diantori masuk di 2015 dan mengajak kawan-kawan untuk mengubah mindset, itu kan ternyata susah juga gitu. Dan dalam arti susah karena kan itu dimiliki oleh kelompok yang menyatukan misi dan visi, kan agak sedikit ruwet ya. Gitu. Artinya Dewan Kesenian sejauh ini belum ada. Ya mungkin sudah pernah gitu, Napak Tilas dan sebagainya mereka untuk datang ke daerah-daerah, tapi kan eksekusi akhirnya kan belum pernah terjadi yang clear gitu. Clear ya. Meriset kebudayaan apa ya, tapi kan hanya datang sehelo aja, belum ya sejauh ini ya saya lihat belum maksimal. Belum maksimal ya. Wah, itu luar biasa. Mudah-mudahan itu suatu saat bisa kita inventarisir, kita riset sungguhan itu ya. Benar. Di setiap kabupaten. Aku baru dengar itu Yan. Luar biasa. Ya di Olok Gading ya lah, dekat kan Olok Gading. Ada bedana. Gitu. Iya. Pemdanya di atasnya dikit gitu. Tapi memang orang kita mampu itu. Riset lah. Mampu orang kita. Mampu lah. Baik secara akademis maupun. Secara akademis itu kita ada doktor di dunia tari. Ada sekian banyak dokter. Harusnya bisa ya. Iya. Tapi kepercayaan pemerintah kita untuk ngeriset itu kan nggak ada. Maksudnya? Ya contoh Rina Martiana, seorang dokter tari yang dari isi Yogyakarta, mau meneliti tentang tari Cangget ya, Bang. Sekian tahun dia menunggu antrian untuk dipanggil Provinsi Lampung untuk datang ke Lampung meriset yang dimiliki oleh Lampung. Itu tidak pernah jebol gitu. Ketika dia malah sedihnya kemarin itu diajak dari luar gitu, Bang. Rina Martiana disurati oleh Margaret Katomi dan meliti Cangget itu. Jadi, baru dia datang. Jadi, kan sedih gitu. Tidak ada respon. Dan dia bilang, haruskah kita pindah negara nak biar kita bisa riset di Lampung ini dengan leluasa. Iya. Itu bahasa Bu Rina Martiana. Wah, parah sekali. Apalagi Diantori gitu. Iya. Parah sekali itu Yan. Oke. Tapi kan di kita kan ada prodi tari Yan. Iya, Bang. Nah, harusnya kan S1 mereka untuk skripsi kan bisa lah. Ya, alhamdulillah ternyata sesuatu itu merubah itu nggak langsung ya Bang, tapi harus perlahan-lahan dan pelan-pelan. Dan baik lagi setiap misi ternyata masih ada harus kepentingan yang memang secuil kepentingan memang harus nempel gitu loh. Ya. Dan pelan-pelan dan sekarang sudah dimulai gitu loh. Ada beberapa riset yang diterima itu adalah riset yang diambil dari masyarakat gitu.
yang diolah mahasiswa dari masyarakat yang benar-benar mahasiswa itu tinggal di sekumpul masyarakat itu dan dibawanya dan tulisnya itu udah mulai kok Bang. Bergerak kok ya. Iya. Oke. Nah, kita tinggalkan dulu soal sumber itu tadi. Nah, sekarang untuk ekosistem tari di Lampung itu sendiri kan tentu harus ada perhelatan-perhelatan, iya. Festival-festival. Iya. Sejauh ini lancar? Sejauh ini alhamdulillah lancar. Yang kayak Festival Krakatau kan hampir tiap tahun, itu sudah zaman kuno loh itu, aku dengar itu. Ya, karena visi dari Festival Krakatau sebenarnya kan tentang pengembangan pariwisata gitu loh. Oh. Dan tidak bisa, bukan seni intrinsik ya? Bukan. Dan tidak bisa kita paksakan juga gitu, karena misi kan dia ada Festival Krakatau, lomba tari gitu. Setelah lomba tari menang, maju ke parade tari gitu. Artinya kan paket pariwisata. Bukan sesuatu yang ya walaupun ada ceritanya dari kerakyatan dan sebagainya, tapi kan visinya adalah perlombaan gitu. Oh, artinya menurutmu kayak Festival Krakatau itu tidak ada signifikansinya untuk perkembangan tari di Lampung? Tidak. Untuk SDM oke gitu. Untuk SDM oke, tapi sebetulnya untuk perhelatan ngomongin dunia tari Lampung itu nggak signifikan ya? Signifikan. Oh iya. Ya namanya juga pariwisata gitu. Oh, itu Festival Krakatau. Iya. Kalau festival lain selain Krakatau? Di sekarang udah ada beberapa sih yang ngelihat, tapi kan kena COVID juga berhenti gitu. Ada beberapa kemarin sudah ada, kami sendiri sudah membuka ruang yang namanya Bulan Kosong, itu kan apresiasi karya sebenarnya. Tadinya mau idealis kita ngomongin tari aja, ternyata tidak bisa juga, kita kawan-kawan musik juga pengen juga ada panggung untuk itu. Nah, lemahnya kita juga Bang, apresiasi kita tentang sebuah festival itu sendiri juga kurang gitu. Dalam arti ruang ini sedang ngomongin apa, dan ruangan ini ngomongin apa. Nah, dalam arti gini Bang, membuat karya yang memang berkarya ya, karya idealis dan karya yang memang niat berkarya lah gitu loh. Ngomongin karya, bukan ngomongin 5 menit dan 7 menit peraturan yang sudah itu. Tapi itu kan ternyata ketika kita paksakan kita duduk itu, akhirnya ada beberapa kawan juga mentok ketika itu diulas benar gitu loh. Kita lebih dalam masuk gitu loh. Nggak siap gitu. Nah, secara berkarya oke gitu loh. Secara mata bicara tentang keindahan estetika dan sebagainya oke gitu. Tapi secara wacana dan lain sebagainya ya belum. Atau mengangkat isu apa yang sedang ini kan belum gitu. Karena kan ya memang kalau di daerah lain jalan itu. Jalan Bang, ini kecil-kecilnya itu jalan. Ya tidak sekedar tari, terus itu di Jogja itu ada art, pendopo art apa itu, ada ruang-ruang gitu. Jadi disitulah tempatnya kawan-kawan yang muda ini, generasi muda ini muncul, memberanikan diri. Nah, siapa mau kenal Abang kalau memang Abang tidak pernah muncul gitu, tidak pernah berbuat gitu. Iya. Bagaimana orang mengapresiasi gitu. Satu itu. Nah, kadang-kadang juga terbalik juga Bang, udah ada yang berbuat, udah ada yang mau ini, tapi nggak direspon dengan baik gitu loh. Hanya doanya sip, mantap, kan itu kita secara manusia yang berkarya, ketika dibilang mantap dan bilang sip itu kan pembunuhan menurut saya gitu. Mentok dan selesai gitu loh. Jadi ya hanya sebatas iklan berarti tadi itu bukan. Dan gagal menurut saya gitu ketika saya berkarya gitu. Berarti bisa dikatakan agak gelap ini ekosistem kita ini ya. Ya akhirnya menjadi petarung dalam solo aja. Nah, ya kalau di Diantori sekarang itu sebenarnya sudah sadar gitu loh. Bagaimana kita harus kumpul dan sering intens mendiskusikan sesuatu permasalahan. Apalagi kita harus update ikut dengan perkembangan gitu loh. Dan alhamdulillah ini sudah hampir terjadi dengan kawan-kawan generasi yang sekarang gitu loh. Bang Ari. Ada beberapa kawan-kawan dari Padang Panjang gitu loh. Terus itu beberapa kawan kita yang memang sudah pulang dari Jogja, dari Kalimantan balik, dan itu
dia baru mulai lah, tapi kan kondisi dunia kita memang lagi tidak baik-baik aja gitu ya, COVID ini. Akhirnya ya sebatas ngobrol dan sebatas beberapa program kerja yang memang ya, insya Allah itu kita launching gitu kan. Iya. Iya. Balik lagi ke soal yang di pergaulan Indonesia ya. Ya. Pokoknya bagaimana ya? Ya sejauh ini sih belum ada satu nama yang muncul ini di ring 1 Indonesia ya, dari Lampung ini. Iya, Pak. Kenapa itu ya? Masa hanya soal jaringan? Menurutku tidak hanya itu, jangan-jangan ya. Gimana menurutmu selaku praktisi? Ya, jaringan tuh pastilah, Bang. Iya, pasti. Itu nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Dan itu faktor yang penting sangat. Sangat penting itu. Ya, saya lihat perkembangan Indonesia itu kan ada siapa di balik siapa sebenarnya. Oh iya. Nah, itu yang tidak kita miliki di Lampung. Coba kau jelaskan lebih lanjut itu. Ada siapa di balik siapa dalam konteks ya, contoh dunia tari. Saya tarik di sini. Jadi Mas Ubud tidak ada satu koreografer pun yang muncul misalnya kemudian secara umum, secara gampang dilihat, wah ini keren, itu dia betul-betul keren secara alamiah. Iya. Dia mesti ada desain di belakangnya. Jadi coba. Siapa dari siapa gini, Bang. Misalkan, ini saya bilang, si Aisani GC Dihan Story itu bisa berkembang ketika ada OOM-nya Ari Pahala Tabarat. Dan dia berani untuk merekomendasikan. Ketika Bang Ari merekomendasikan Aisani GC Dihan Story itu, berarti kan Abang sudah siap menurunkan egois Abang untuk menjadikan si Aisani ini. Gitu. Dan di kita kan boro-boro gitu loh. Itu terjadi. Nah, kita lihat sekarang ini beberapa kawan yang sudah ada di Lampung gitu loh. Ada di festival ini, ada di festival ini, itu terdetek gitu. Ada siapa di sana gitu loh. Sedang dekat dengan siapa dia di sana. Bisa itu didetek. Bisa. Dan tidak bisa dipungkiri itu. Masukku untuk kasus kayak koreografer dari Jawa pun begitu. Hampir. Kecuali kalau memang langsung di grade atas ya, Pak. Iya. Yang memang membuat isu, dia menggarap sebuah karya yang memang isunya memang masih perlu di up dengan bareng-bareng. Iya. Itu oke gitu loh. Tapi kalau yang masih standar, masih merangkak, masih ada pasti ada. Siapa yang mengelingkan ke situ gitu. Mesti ada itu ya. Pasti ada. Dan itu menjadi baik ketika si Bang Ari tadi bertanggung jawab dengan si Aisani gitu loh. Iya. Ya ini kan apa namanya, maksudku ya aku kan juga praktisi juga, dalam pengertian aku menggeluti dunia teater, menggeluti dunia puisi. Tentu ada itu apa jaringan-jaringan itu tentu berperan, tapi kan kayak dalam puisi misalnya sastra itu kan yang tetap nomor satu itu kan apa namanya kualitas teks kita, kualitas garapan kita gitu. Teater pun begitu. Walaupun ya sastra lebih objektif lah ketimbang teater. Teater banyak subjektif jaringan tadi. Tapi dalam tari seperti itu ya. Seperti itu yang saya lihat sampai hari dan ketika saya paham tentang dunia tari dari 2007 ya, Bang ya. 2007 itu benar-benar melek saya tentang dunia tari yang selama ini yang tadinya kan kita cuma perlombaan, lomba, ikut gini. Ketika saya duduk di Jogja 4 tahun setengah lihat perkembangan, Jadi ya kenapa Dian Tori pernah bisa ada kesempatan bisa bermain di Solo dengan kawan-kawan misalkan Mas Eko Peci dan sebagainya gitu. Ketika itu ada sebuah petisi yang memang dipilih ya Bang, diseleksi gitu. Dan alhamdulillah kita masuk. Itu di Festival Kesenian Indonesia gitu loh. Satu-satunya dari isi Jogja masuk itu Dian Tori gitu. Dan diberi kesempatan dalam 1 bulan tuh intens di Solo gitu loh. Nah, akhirnya jaringan itulah yang sampai hari ini masih bisa kami bekerja gitu loh. Sampai hari ini masih komunikasi dengan baik gitu loh. Artinya kalau kita bikin hierarkinya nomor 1 jaringan ya? Iya. Bukan mutu. Nanti dulu lah Bang. Kalau saya lihat. Oh iya? Iyalah. Jadi kecuali ini Bang ya, masih saya bilang kecuali
isu yang sedang Yes, yes. baik gitu loh, isu yang baik yang memang yang sedang diulik. Kalau itu oke. Gitu. Ya ini perlu, maksudku kan perlu kita obrolin secara eksplisit kan, biar dapat pencerahan pemahaman. Benar. Juga kan gitu loh, Yan, maksudku Iya. bahwa betapa pentingnya kita harus ngurusi soal jaringan, soal relasi dan sebagainya ya. Si attitude juga ya pasti. Ya, tentu. Gitu. Jangan itu adab gitu lah. Adab Jangan dalam- pula ketika diberi ke sebuah panggung yang memang panggung masih setengah tapi sudah mau selangit, itu kan nggak Iya, iya, mungkin. iya. Gitu. Dan ini yang sejauh ini menurut pemahaman Dian belum maksimal kita mainkan ini Belum Bang, untuk konteks dunia tari khususnya di Lampung ya. di Lampung. Sejak dulu Sejak dulu asik dengan diri sendiri aja masing-masing. Dan mirisnya lagi bergerak ketika ada yang harus diselesaikan. Maksudnya Ada SPJ baru berkarya. oke, ada pula yang begitu. Hampir rata-rata ya seperti itu. Gitu. Oh. Ya mudah-mudahan itu salah. Ya. Ada pula itu tari SPJ gitu. Ya bisa Abang lihat, ya Abang lebih duluan di Lampung ya. Intensitas kawan-kawan sanggar tari di Lampung yang duduk untuk latihan. Ya. Kalau duduk untuk mengerjakan job banyak Bang. Ya. Tapi untuk duduk latihan, untuk diskusi dan sebagainya bisa Ya. kita ini. Gitu. Nah ini ya masuk ke persoalan itu. Kalau di Lampung ini grup tari yang sungguhan latihan tuh ada berapa sih? Grup ya Bang, Ya, bukan grup. individu ya. Bukan individu, grup tari yang sungguhan latihan. Minus 2.000 kayaknya Bang. Maksudnya? Minus 2.000 kayak. Ya hampir nggak ada. Oh iya. Bisa dilihat. Yang benar-benar ngerja dan ya Tapi kan sanggar banyak. ya itu tadi lah, ngerjain job. Job. Iya. Ngejar job Sabtu Minggu, ngejar job ada SPJ, ngejar job pemerintah yang lagi sedang apa. Kalau grup tari yang sungguhan latihan menekuni tari ini, Ya lebih tua Abang di tingkat Lampung kan. astagfirullahaladzim. Waduh, parah kalau kayak gitu ini kita ini ya. Yan, Ya, Bang. Ya jangan bilang nggak ada lah Yan kelompok atau yang grup tari yang masih berproses. Ya, ada itu. Siapa aja? Ada Dian Anggraini, Oke. itu ada. Terus itu Ayu Permatasari. Ini grup loh. Grup ya. Oh, Ayu ada grup. Udah sendiri. Ayu sekarang mau tidak mau harus membuat grup gitu loh. Walaupun itu dengan sanggar yang memang sudah ada ya. Iya. Sanggar Kota Bumi ya. Ada Ayu, ada Dian. Ada Dian Anggraini. Kemudian yang lain Kalau sekarang belum ada sih. belum ada. Oh, ini yang masih Dia berproses. masih proses dan sering diskusi ya. Kalau Ari Sandi dan lain-lain? Arya Sandi sekarang di Garden Story gitu loh. Udah bersama-sama dia di Garden agak Story gitu. gabung di Iya. Garden Story. Walaupun nanti niatnya kita sudah sepakat ketika dia sudah mampu, sudah bisa membayar jaringan di Lampung, sudah ini dia harus berdiri juga gitu. Iya. Untuk di Lampung. Untuk awal ini kita backup bareng-bareng ya Bang. Karena mungkin itu salah satunya Dian Tori tidak menjadi S2 dulu Bang ya. Karena ketika menjaga sesuatu itu kan agak susah gitu loh. Yang kita tanam dan harus selalu kita pupuk gitu loh. Iya. Harusnya berarti harus ada obrolan dong yang dengan sesama praktisian ini. Semestinya gitu Bang. Nah, ketika kita bicara Nanti dulu. ya Sarjana tari kan sudah banyak di kita. banyak banget Bang. Bukan lagi S1, Dian Tori baru S1, yang lain tuh S2 Dari Lampung. dari Lampung. Penciptaan. Wah, penciptaan. Penciptaan. Penciptaan tari. Iya. Nah, terus apa yang dikerjain itu? Ya. Nyiptain apa? Kalau sebelum Covid kan kawan-kawan ini berkembang sebenarnya, Bang. Ada di ruang-ruang itu, walaupun kadang-kadang mereka membawa nama komunitas mereka bukan dari Lampung, gitulah. Walaupun kadang-kadang juga ada dari Lampung, gitu. Nah, semenjak Covid ini kan pulang kandang semua nih kawan-kawan. Dan saya bersyukur juga ada Covid, mau tidak mau kan kawan-kawan itu akhirnya sadar dengan ruang rumahnya sendiri, gitu. Dan sekarang menjadi tanggung jawab mereka, gitu. Menjadi tanggung jawab bersama, gitu loh. Ketika pulang dengan sesuatu yang penuh
Ya, dan itu harus dibagi dan kan. wawasan Iya, luas, kan? luasan luas dan link sudah lumayan baik, terjaga iya. dengan baik. Nama ya Ari Asandi dan Ayu Permatasari lah dulu, sekarang yang memang menjadi Muncul, menurut saya udah muncul dan diakui di kawan-kawan gitu. Nah, kan akan sedikit dilema ketika itu hanya menjadi nama pribadi ya Bang ya. Dan kalau Dian Tori, ngomongin Dian Tori sendiri, sebenarnya egonya Dian Tori sendiri berkarya sebenarnya sudah mentok saya Bang. Tapi sekarang kan terjebak dalam komunitas gitu loh. Karena di balik Dian Tori kan ada komunitas Garden Story yang itu yang harus saya bawa gitu. Nah, mudah-mudahan kesadaran itu dimiliki oleh kawan-kawan gitu. Iya, berkumpul dan berbagi, membuat generasi yang memang menurut saya ya ini loh produk saya ini. Dan yang paling penting kan begini kan menurutku, apa namanya? Kita kan harus punya strategi kan? Iya. Strategi lah. Kita kan mau perang ini dalam tanda kutip kan? Iya. Lampung versus provinsi lain kan? Lampung pada titik tertentu nanti Lampung versus New York kah? London kah, kan begitu cita-cita kita, betul nggak ya? Iya. Kalau nggak ada rancangan begitu, bagaimana kita mau maju? Kita asik sendiri. Ya, mudah-mudahan itu tersangkut lah kawan-kawan yang punya pola pikir gitu loh. Iya. Dalam arti jangan nyaman dalam kondisi sendiri ya. Iya. Dan itu ya kita berdosa juga ketika itu penuh di diri kita tapi tidak dibagi dan tidak menjadi bermanfaat kan. Iya. Berapa tahun yang lalu, mungkin 8-10 tahun yang lalu kan aku sempat happy ya ketika tiba-tiba Unila bikin prodi tari ya. Iya. Aku punya harapan, wah ini akan keren Lampung. Walaupun nalarku juga agak menyaksikan itu, keberadaan prodi itu sendiri menurutku aneh pada saat itu. Mengapa? Karena infrastruktur tari kita kan sangat minim. Aku belum dapat informasi soal 72 sumber itu. Memang berapa banyak sih tari yang ada di kita, tradisi apa namanya kesenian kita sudah setua, sedalam dan sekaya apa, kok tiba-tiba ujuk-ujuk kita bikin prodi tari. Nah, itu pada saat itu. Nah, namun berkembang seiring waktu, menurutmu signifikan enggak keberadaan prodi tari itu untuk perkembangan tari di Lampung? Kan Dian pernah mengajar juga kalau nggak salah ya di sana. Ya, karena gini Bang, ya karena ketika saya sudah pernah masuk kan akhir mau tidak mau bisa bercerita sedikit. Iya. Tidak banyak. Ketika embel-embel pendidikan yang sudah menjadi pagar, nah dan kita kan murni nih. Oh, ya oke. Itu udah ada penyekatan gitu. Maksudnya apa itu? Penyekatan iya udah disekat gitu. Balik lagi kemauan aja. Ada beberapa kawan yang nakal, oke, bisa keluar. Dan sampai hari ini kan juga tidak keluar gitu. Iya, tapi kan memang secara visi kan berbeda. Aku ingat Pak Sal Murgianto kan pernah bilang, dia mengutip pendapat-pendapat ahli tari dari Amerika, kan ada dua jenis tari, ada pendidikan tari semacam kayak kalian yang diisi IKJ dan sebagainya, murni. Ada tari pendidikan. Nah, ini yang dari keguruan, artinya kan mereka dididik bukan untuk menjadi penari, tetapi memahami dan menciptakan tari yang berguna bagi perkembangan pendidikan manusia. Nah, artinya kan memang beda itu ya. Nah, itu ada ininya enggak, efeknya enggak? Kalau ya efeknya sekarang baru ya Bang ya. Karena kan sudah kita lihat di generasi SMP SMA sekarang itu sudah baik sebenarnya. Pengertiannya maksudnya? Ya anak-anak didik sekarang SMP SMA itu sudah lebih mengenal. Sudah lebih mengenal dan yang tadinya disuruh sekarang mau latihan gitu. Itu udah ada gitu. Walaupun nggak menyeluruh ya Bang. Artinya kalau untuk dunia pendidikan tari itu sendiri sudah ada efeknya. Udah ada efeknya. Namun kalau untuk perkembangan tari dan pengertian tari seni murni belum. Nggak ngefek sama sekali. Belum. Nah, kemudian ada nggak komunikasi antara kalian seniman, kemudian grup-grup dan akademisi ini? Bagus relasinya?
Kalau Dian story pribadi ya alhamdulillah baik-baik aja. Bukan bukan maksud korelasi individual dalam konteks wacana, dalam konteks membangun baru Bang, karena kita kan satu atmosfer atau satu visi itu kan nggak semua orang gitu Bang. Ya contoh sekarang kembali lagi ibu saya itu Ibu Fitri Daryanti dan itu baru kita rancang lagi, ulang lagi gitu. Ketika zaman kami itu adalah beberapa panggung yang pernah kami ikut gitu loh, kayak Bedok Art Festival punyanya Pak Miroto itu kan pernah Prodi pernah gitu. Dan utuh gitu, nggak ada orang-orang dari luar, benar-benar anak Prodi. Mereka saya jejel untuk berkarya, saya hanya sebatas pendamping dan itu alhamdulillah diapresiasi gitu. Nah, akhirnya ketika ibu pulang dari dokternya, dia kok kurang nih sekarang ini, yuk kita lagi gitu. Baru mau mulai lagi. Iya. Nah, aku juga nggak pernah dengar Prodi bikin festival rutin ya kan, presentasi. Nah karya. Itulah Bang, insya Allah mudah-mudahan ini karena lagi dirancang gitu loh. Apa yang dirancang? Ya membuat suatu identitas khususnya Unila ya, sudah punya prodi seni yaitu musik dan tari ya. Ya Bang ya. Yeah. Nah, mau tidak mau kan harus punya identitas satu produk yang memang bisa ini kan ke layak umum gitu. Iya, iya. Semacam festival atau semacam perhelatan apalah gitu. Tapi itu dimiliki oleh Unila gitu. Iya, iya. Ya mudah-mudahan sekarang. Kita kan masih mudah-mudahan terus. Jadi kita ini selalu bicara konteks mudah-mudahan ini di Lampung ini. Kemarin ngobrol juga sama Arman soal sejarah juga. Sadar sih Bang, dan sadar ya kita itu kan kurang sadar aja sih sebenarnya. Ya. Dan posisi menurut saya posisi leluhur saya yang sekarang yang memang lebih tua dari kami gitu, kan nyaman gitu loh. Duduk nyaman di meja enak gitu. Nah, itu yang mungkin mudah-mudahan dengan kita bertemu gini itu ada sedikit sentuhan, maulah bermain ke bawah lagi gitu. Iya. Maulah ngopi bareng lagi gitu dengan kawan-kawan yang baru-baru mau netis kalau kami gitu. Iya. Nah, kan ada juga kasus yang menarik, misal kayak Tulungagung Barat. Ya. Bahkan kan kemarin kalau tidak salah kan mereka Tulungagung Barat ini sedang melakukan semacam dalam tanda kutip konstruksi kebudayaan habis-habisan ini Yan. Iya. Mereka bikin lokasi, bikin gedung, bikin perhelatan, bahkan membuat tarian. Yeah. Nah, gimana responmu itu? Menurutmu apa itu? Kita balikin lagi, punya masyarakat bukan? Atau punya orang Tulungagung Barat bukan? Maksudnya gimana itu? Kita lihat karena kita dengar kan ada perhelatan di sana. Iya. Nah, saya balik lagi tentang penelitian. Dibuat dan dibentuk, diramu itu kan dimiliki oleh masyarakat di situ. Nah, sekarang masyarakat ini memiliki itu tidak? Maksudmu itu lahir dari masyarakat bukan? Bukan, iya. Dan hari ini kan bukan dilahir dari masyarakat, tapi dibawa gitu. Iya. Tapi kan nggak salah juga. Dalam artian kan mungkin aja memang sumbernya nggak ada ya di sana. Maka kita bikin lagi dong. Ya, sumbernya nggak ada, oke gitu loh. Tapi kan sesuatu sumber itu dibuat dengan masyarakat dan bergandeng tangan itu kan lebih intens mereka yang memiliki, Bang. Jadi akan terus berkembang barang itu kalau dimiliki oleh mereka. Iya. Menjadi bagian. Iya. Dan sekarang ketika dia misalkan kakaknya yang belajar ini, adiknya kan tumbuh nih, dan adik ini terbesit dong mau belajar itu gitu. Iya. Bukan ya kakak selesai di kakak dan sampai mati sebagai kakak itu kan itu bahaya gitu. Nah, ketika contohnya perhelatan di Tulungagung Barat itu kan untuk sementara ini saya lihat sesuatu produk yang dibawa gitu kan. Kan mereka bikin tari apa itu? Nenemo. Gitu. Itu kan maksudku tari itu dibikin mau menjadi semacam kanon mereka gitu. Ya, contoh tulang bawang sudah pernah ada Bedayu tulang bawang gitu loh. Oh, pernah juga. Sudah pernah gitu. Tapi kan hidup nggak?
Ya alhamdulillah enggak gitu. Putus di generasi kami gitu loh. Nah, sebaiknya kita kan bergayung bersambut. Ketika seniman membuat sesuatu, ketika seniman sudah bekerja membuat sebuah produk baik dan itu pemerintah melirik dan itu menjadi kepercayaan mereka. Dan ini menurut mereka itu penting untuk dikembangkan biar nggak putus gitu loh. Kayak contoh tari Berayu Tulang Bawang gitu loh. Itu kan kalau dilarikan ke dinas pendidikan dan menjadi ekstrakurikuler wajib dan di sekolah itu wajib itu kan clear aman dan terus berjaga akan generasi itu terus ada gitu loh. Dan tidak ya enggak gitu. Selesai dia? Selesai. Nah, sekarang kan Lampung Timur Intermuli sudah UNESCO diakui dan sebagainya gitu loh. Ada juga ya? Udah ada Intermuli gitu. Walaupun itu kanonnya Lampung Timur. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Itu kan kreasi ya. Tari kreasi ya mudah-mudahan nanti akan menjadi tradisi kan ketika waktu. Nah, ketika saya ngobrol dan ini alhamdulillah kan sekarang sudah di sekolah-sekolah sudah dimulai itu di ini dan guru-guru ekstrakurikuler itu sudah wajib harus tahu tentang tarian itu gitu. Di Lampung Tengah sudah jalan. Berapa tahun itu ya? 2018 itu. Nah, 17 18 itu. Yang di Menggala Tulang Bawang tidak berjalan. Tidak berjalan. Bedayo Tulang Bawang. Berhenti. Nah, di Nenemo ini kabarnya bagaimana ini? Kalau sepengetahuanmu? Hanya belajar sanggar aja. Yang sanggar yang memang dibawa oleh salah satu ya kawan-kawan kita juga dan bentuk ya ada di situ. Kalau kita nggak tahu 3 tahun kemudian nanti kan. Kalau nggak hati-hati ya selesai juga. Dia jadi bikin kayak garapan aja itu. Jadi kayak kreasi aja kan? Iya. Kan sesuatu yang tumbuh dan akan terus hidup itu kan ketika itu dimiliki ya Bang ya. Yang nama arti dalam dimiliki ini semua itu sadar gitu loh. Masyarakat sadar, pemerintah lebih sadar semestinya. Ya kan? Ya pemerintah lah yang punya power punya power untuk. Kalau masyarakat sekarang gitu loh. Misalkan contoh sanggar-sanggar ketika dasar harus tahu ya contoh tari Sigap Pemuten gitu. Nah, ketika sudah ada identitas itu ngapa lagi Sigap Pemuten gitu loh. Kenapa tidak yang sekarang misalkan tari Berayu Tulang Bawang gitu loh. Walaupun Sigap Pemuten tetap kita pelajari gitu. Nah, dan hati-hati juga Bang Sigap Pemuten di hari ini gitu loh. Kan pergeserannya sudah jauh gitu loh. Bentuknya. Nah, geser lagi. Geser dari bentuk, dari kostum itu sudah bergeser lagi. Dan siapa yang sekarang sadar? Semestinya siapa yang menegur gitu loh. Kalau di Antori sendiri kan dibilang orang karena kamu nggak dapet job karena mau wajar kamu negur itu katanya kan. Gitu ya. Sudah agak berubah juga itu. Ya sudah. Gimana caranya dulu itu para pencetus dari Sigap Pemuten itu pakai singkong. Sekarang sudah pakai sigar lengkap depan belakang gitu. Tapisnya aturan kan warna merah, warna putih. Ini sudah warna-warni gitu loh. Pola lantainya kan dulu sudah diatur. Kapan lipeto, kapan apanya itu sekarang sudah acak-acak gitu. Dan lebih mirisnya lagi kan karena memang orang petinggi-petinggi yang untuk di tempat nari itu nggak sadar itu, nggak tahu itu. Nggak ngerti. Cantik, bagus. Dia nerima skapur sirihnya sudah. Walaupun skapur sirihnya sekarang udah isinya permen kopi. Ya kan? Nggak ada lagi daun sirih, nggak ada lagi boro-boro kita ngomongin sirih benar-benar gitu loh. Pinang ini. Tapi kembali ke soal yang kabupaten-kabupaten bikin semacam tari-tari kanon identitas kabupaten masing-masing kan baik sih sebetulnya itu ya. Ya Bang, ini udah sudah ada beberapa sanggar yang sadar dengan itu. Kayak di pesisir di Lampung Barat itu tari sembah batin. Sudah ada juga. Sudah ada. Lampung Barat namanya Sembah Batin. Sudah di buku itu udah ini. Ini dibakukan. Sudah dibakukan gitu. Artinya sudah mau mulai gitu. Tanggamus belum? Tanggamus belum tahu dia belum. Kalianda Lampung Selatan belum pernah dengar. Ya Kalianda sebenarnya sudah ada tari kiamat itu sebenarnya. Kiamat. Tari kiamat. Pasar Magedon wow. Ya nama tariannya tari kiamat itu sebenarnya. Sudah ada tarian, tapi kan hanya dimiliki oleh sanggar gitu. Bandar Lampung? Apalagi Bandar Lampung ya Bang.
gaib Bandar Lampung. Bandar Lampung itu kan terlalu multikultur, yang terlalu ya apapun itu tapi kan banyak kampung-kampung tua juga kan yang di sini di kita kan. Harusnya ada upaya itu ya. Ya Allah Gading lah kalau. Iya Allah Gading kan macam-macam. Dewan Kesenian Bandar Lampung dong harusnya yang bergerak. Ada. Hah? Ada Dewan. Kabarnya ada. Tapi sejak Bukek Siansu hilang, nah hilang juga itu Dewan Kesenian Bandar Lampung itu. Mudah-mudahan lah Bukek Siansu dengar acara ini, nonton, dia berkenan turun gunung lagi untuk mengaktifkan kembali Dewan Kesenian Bandar Lampung. Sekarang balik ke soal nah menurutku yang sejauh ini si Tulang Bawang punya visi dan strategi kebudayaan yang relatif lebih konkret, lebih jelas ya. Gimana menurutmu ya? Ya benar Bang, karena kan kepala pemerintahnya punya visioner yang jelas gitu tentang kebudayaan gitu. Nah, gimana kabupaten lain menurut? Ya semestinya kan harus gitu. Aku dengar kau ada mau bikin apa di Suwo, pernah mau bikin semacam rancangan. Ya, Suwo dan Skalabra ya Bang ya. Bagaimana Skalabra kita berusaha untuk bangkit dan bisa di skala nasional gitu. Kita tetap balik lagi penentu kebijakan Bang. Kami hanya punya masyarakat gitu. Kita hanya punya masyarakat. Contoh Suwo sebenarnya tim kami itu sebenarnya tergelitik ketika masyarakatnya terlalu baik gitu loh untuk menjaga Suwo itu sendiri. Maksudnya apa itu? Secara alamiah, Suwo itu nilai jualnya baik Bang. Tapi ketika kita lari tentang kebudayaan, ya Lampung nggak dapat lagi itu di sana gitu. Walaupun dia masih di Lampung Barat. Malah Magelang, saya lihat topeng ireng itu ketika pas udah kebetulan di sana itu ada topeng ireng. Saya pun kaget. Anak kecil-kecil udah bisa main tari topeng ireng gitu. Lampungnya hilang di sana. Nggak ada. Karena ya balik lagi, mereka itu bukan butuh hanya sebatas sosialisasi, tapi pendampingan. Nah, pariwisata yang baik sekarang di hari ini itu kan kebudayaannya hidup, masyarakatnya bagus, gitu, alamnya juga menjual, gitu. Ada ekosistem ekonomi yang baik di sana dan itu bisa hidup. Gitu. Nah, kita terlalu banyak fokusnya tentang pariwisata, ini kok ngait ke pariwisata, akhirnya hanya menjual ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Alam semesta. Baik dia dari pantai sepanjang pantai ujung ke ujung itu. Terus itu ada gunung dikit, bukit, ada awan dikit, ya awan aja gitu. Tapi kan ya kita lihat di luar sana yang sampai 1000 festival dan lain sebagainya gitu. Ternyata kan butuh gitu. Padahal Dian dengan teman-teman sudah sempat obrolin ini ya? Sudah. Dengan pemerintah ya apa responnya? Masih doa, support yang baik. Doa. Kita lihat ini lagi proses ya Bang. Iya. Jangan pula gara-gara podcast kita langsung gak jadi gara-gara kan. Agak bahaya juga gitu. Ya enggak, alhamdulillah dari obrolan beberapa kemarin itu ada titik baik lah. Artinya karena kami kritik, bukan kami yang membawa tapi masyarakat yang mau gitu. Iya. Kalau masyarakat sadar banget Bang. Mau banget di Suwo itu. Kalau memang Diantori itu ada yang ngejamin orang rumah itu aman, turun ke sana. Kita turun sana gitu. Masalah ini kan agak crowded ketika kita memang memikirkan rumah ada yang nggak bisa langsung kita Allah Subhanahu wa taala nggak selesai. Kalau 2-3 tahun dulu mungkin Bang ya. 2-3 tahun dulu masih gitu loh. Masih mau intens, contoh di Pahawang sebulan dan sebagainya itu masih oke gitu. Tapi kalau dalam kondisi sekarang nah sekarang kan Dian punya pengalaman, punya wawasan karena pernah di Jawa. Bagaimana misalnya sepengetahuan Dian kabupaten atau daerah di Jawa itu membangun itu infrastruktur kebudayaannya tadi, bandingannya dengan kita gitu. Apa contohnya? Misal daerah mana? Kepercayaan sih Bang. Jadi bagaimana ya contoh Magelang ya. Ya memang udah dianugerahkan oleh Borobudur yang baik. Dan maupun sekarang sudah membuat lagi tempat spot yang lebih baik lagi gitu. Kepercayaan pemerintah terhadap
masyarakat setempat gitu. Ya kan? Hmm. Dan konkretnya masyarakat itu yang mengerjakan itu masyarakat itu gitu loh Bang. Benar mereka mendatangkan orang-orang lain gitu. Ya kan, yang mereka dianggap bisa atau ahli atau mampu itu benar, itu nggak lepas juga dari itu gitu. Tapi kan yang mengerjakan, mengeksekusi itu semua itu masyarakat itu. Besok lusa si pembawa sesuatu yang mendampingi ini kan pasti akan pulang gitu. Kalau masyarakatnya tidak di-empowering, bahaya. Ya selesai, dia pulang juga gitu. Nah itu akan hati-hati dengan Tulungagung Barat menurut saya gitu. Kalau tidak hati-hati akan seperti itu. Tidak hati-hati akan tinggal bangunan tua. Iya. Ya. Kalau di Jawa itu berjalan itu. Berjalan. Partisipasi masyarakat itu. Pasti, paguyuban dia pasti hidup. Ya kan? Ya. Terlepas memang ya hampir kalau berkesenian kan memang udah hidup dengan mereka jadi kebutuhan ya Bang ya. Dalam arti kayak jatilan dan sebagainya itu kan udah menjadi hiburan dimiliki oleh masyarakat gitu. Jadi seni pertunjukan yang memang punya masyarakat gitu. Maksudmu kalau kayak di Jawa itu pemerintahnya percaya ya Bang. Masyarakat. Dan itu kan dilepas. Benar mereka itu membawa orang-orang dari Jakarta bahkan dari luar mungkin ditaruh di sana gitu untuk memoles dan memberi pemahaman, pendampingan, bukan hanya sebatas itu ada ini tolong dikerjakan. Bukan pelatihan gitu. Yang ditemu di ruangan AC dan sebagainya. Nah, contoh masyarakat pariwisata hari ini itu kan butuh pendampingan, bukan butuh sosialisasi gitu. Jangan nggak jalan. Ya, jangan bangga kita tetanggamu punya di Gigi Hiu yang begitu indah, ya kan? Dengan spot kamera yang baik dan sebagainya. Ketika masyarakatnya kan nggak jalan juga. Jadi nggak ada partisipasi masyarakat. Nggak ada partisipasi masyarakat. Efeknya ekonomi juga nggak bergerak. Nggak jalan. Siapa yang mau datang? Iya. Infrastruktur nggak jalan juga. Boro-boro mau membuat konten kebudayaan atau menghidupkan kebudayaan itu sendiri. Nah, kenapa Lampung Barat menjadi mimpi kami juga tim ya Bang ya? Karena kan Lampung Barat sebenarnya konkret dari alamnya baik kebudayaan masyarakatnya juga alhamdulillah di hari ini itu menurut saya hidup gitu loh Bang. Masyarakat yang memang ya Suwoh itu kan Sunda dengan Jawa ya itu. Dan itu mau gitu loh. Mau mereka gitu. Bergerak juga ya. Mau ngapain aja Bang, kami mau gitu loh. Berarti kuncinya di pemerintah kabupaten ini. Ya salah satunya. Ya berarti kita berdoa aja banyak-banyak biar terketuk hati pemerintah kabupaten itu. Goodwill intinya ya, kehendak baik ya. Ya karena kan sampai di hari ini kan hampir rata-rata penentu kebijakan kita kan tidak sering main dan duduk bareng dengan kita para pelaku kesenian ini gitu. Ya priai kita. Priai biasa di hotel nggak mungkin dia mau nongkrong di sini. Ada beberapa tapi kan setengah-setengah gitu loh Bang. Ada beberapa, tapi setengah-setengah. Maksudnya setengah itu? masih nahan. Ya, separuh lah. Kalau Metro gimana Metro? Sejauh ini? Metro itu salah satu salah satu kabupaten yang banyak seniman sarjana gitu Bang. Menurut saya gitu. Dan paguyuban yang hidup ya di sana. Tapi muncul nggak mereka? Alhamdulillah belum Bang. Belum. Tapi jangan salah juga. Dari Reok Ponorogo itu punya Mas Fitri itu ketika perhelatan festival Ponorogo dan di ini lomba itu kita terbaik terus loh Bang. Di Indonesia? Di Indonesia. Dari Metro. Udah 3 tahun turut-turut sebelum Covid ini ya. Dan mereka sekarang menjadi bintang tamu bukan lagi peserta. Tapi kan dia kultur Jawa, bukan kultur Lampung. Benar. Kalau Lampung Timur belum ada perkembangan lebih lanjut. Udah ada, kemarin itu 2019 itu Putri Tari Indonesia itu runner up 3. dari Lampung Timur itu. Maksudnya gimana? Putri Tari gimana? Ini mulai mana? Enggak, Putri Tari ada Putri Tari sekarang. Nari dia. Nari. Agent. Ya, gitulah. Enggak paham aku itu maksudnya apa itu? Di Indonesia kan baru ada
tapi kan produknya produk agent ya Bang ya. Pageant itu loh. Oh, pageant Iya. ya. Jadi putra-putri tari Indonesia itu pernah Lampung Timur juga. Penyelenggaranya adalah Pusat Jakarta. nari mereka. Nari ya. Tapi itu kan kepentingan pariwisata ya. Ya. Ini paling tidak kan ada kata Bang kan hanya Lampung Timur. Udah ada itu. Gitu. Waduh, apa tenan tuturane. Ya. Nah, sekarang ya kita ngobrol lebih serius ya, walaupun ini agak klise. Menurutmu apa yang harus kita lakukan nih biar dunia tari khususnya Lampung lebih keren ya? Step-stepnya visimu apa ya? Ngobrol sering dan punya visioner. Jadi ngobrol sering ini gini Bang. Sesama pekerja seni itu percayalah ketika berkarya penuh masukan, penuh kritik itu kan akan membangun. Dan kita semestinya kan berkarya itu adalah butuh kritikan gitu, baru bisa hidup. Dan saling percaya, karena percaya inilah kuncinya sesuatu yang baik. Jangan juga pula suuzon ketika kita ngumpulin kawan-kawan tapi kawan-kawan sudah punya nilai bahwa kan Allah itu pasti buat ini. Berkepentingan itu. Satu itu. Kedua, ruang-ruang kecil apresiasi itu perlu. Dan juga tidak perlu hanya pekerjanya, tidak perlu hanya sebatas kami yang membuat, tapi perlu juga orang-orang yang mengapresiasinya gitu loh. Dalam arti bukan hanya ngasih anggaran dan sebagainya ya Bang. Duduk dan melihat dan mengkritik itu juga perlu gitu. Sangat perlu gitu. Dua hal itu menurut ya, itu yang urgen kita lakukan ya. Khususnya di tari lah di Lampung kan baru beberapa tahun ini itu juga nggak jalan-jalan, terpatah-patah juga gitu. Ketika Diantori buat Bulan Kosong terpatah-patah juga gitu. Terus itu ada Dian Anggraini buat Lapah juga kan ya, karena putus juga. Ya, balik lagi ya, kami hanya punya ruang 3x4 dan mau tidak mau kita memaksimalkan ruang 3x4 ini gitu loh. Mau bicara tentang profesional ruang yang memang dimiliki Taman Budaya kan nggak bisa gitu. Itu yang harus diperbanyak ya. Berarti nomor satu tadi, sesama praktisi ini harus sering ngobrol harus sering diskusi. Lintas sebenarnya Bang, nggak hanya kami di dunia tari gitu loh. Ya contoh dengan kawan-kawan komunitas teater, terus itu seni rupa, gitu kan bisa ada TikTok yang memang ya sama-sama mengolah itu gitu loh, bicara tentang seni gitu, itu sendiri kan, nggak disekat tari teater itu enggak gitu. Biar ekosistemnya jalan. Yang kedua tadi ya ruang-ruang menurutmu ya itu harus banyak. Itu harus. Kau nggak nyinggung-nyinggung pemerintah sama sekali nih, cuek bener kau sama pemerintah. Ada tak? Nggak perlu. Pemerintah ini ada. Oh, ini asik ini pemirsa ini. Sejauh ini kita anggap nggak ada aja ya. Ya biar abang tetap berkarya. Kalau abang mikirkan pemerintah nanti nggak berkarya nanti kita. Macet kita nanti. Penting aja kepala kita kan. Di sisi lain kita ada perundangan terus dari luar gitu. Ada penawaran kompetisi ini, lomba tari ini gitu kan masih ada sering gitu loh. Ya contoh kalau memang kita nunggu dari pemerintah bahwa Garden Story diundang ini ada festival ini ya, kayaknya Allahu a'lam. Tapi kabarnya Garden Story setiap tahun dapat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sponsor yang paling abadi dan paling setia dengan kami Garden Story, alhamdulillah sampai hari ini itu Allah Subhanahu Wa Taala dan tekad. Iya, mestinya pemerintah itu bikin subsidi ya setiap tahun ya untuk berapa sih grup tari yang sungguhan di Lampung ini ya. Nah ini aku serius ini Yan. Ya kan kayak katamu tadi bahkan minus. Anggaplah nggak minus lah ya. Anggaplah ada 5 grup tari yang sungguhan yang berproses. Masa mereka nggak bisa bikin subsidi untuk setiap grup per tahun berapa kan? Grup tari sekian, grup teater Bang sekian. Jangan ngomongin grup tari per tahun gitu. Grup tari yang sekarang mau merangkak, mau memperkenalkan nama Lampung dalam dunia tari di luar gitu loh. Ya untuk ongkos aja lah udah lumayan itu kan udah jalan. Ini enggak sama sekali. Makanya kawan-kawan kayak contoh Dian Anggraini dengan daalnya dia, komunitas dia,
Selalu banyak-banyak berdoa aja. Saya bilang. Kalau banyak berdoa ya alhamdulillah dengan kemauan ya. Artinya berdoa dan kemauan itu tetap sampai gitu loh. Di Kalimantan Barat saya bisa membawa 6 orang. Di Kalimantan waktu di Lanjong Art Festival itu, Bang. Itu saya bawa 6 orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga nggak tahu duitnya dari mana, tapi alhamdulillah kami sampai di sana. Dan kami pulang. Dan membawa nama Lampung pasti Ya itu. nama Lampung ya kami ini. Kalau memang bisa Garden Story aja di desa Ujung Berung gitu, Bahagia 3 gitu. Aman gitu. Nggak usah nama-nama Lampung gitu. Tapi obrolan kita ini seakan-akan apa namanya ya, menjadi sangat pesimistik ya terhadap apa peran Enggak, serta. Bang. Kalau gedung ya misalkan contoh sekarang. Kita kan punya taman budaya. Ya. Bahkan sampai saya hampir malu ketika anak saya umur 6 tahun ngomongin, Pipi, ini taman budaya. Mana ada budaya-budayanya? Oh. Itu kan malu. Ya. Walaupun dia itu anak saya, tapi dalam ini saya, anak ini udah bisa ngomong gitu. Ya, ya. Nah, Mana kegiatan ini? iya. Jogja, 4 tahun setengah saya pribadi tinggal di Jogja. Mau pakai Susited maupun Taman Budaya itu enak banget, Bang. Oh. Selagi tidak ada label sponsor besar di sana, itu Anda gratis. Bahkan dikasih kadang-kadang, disubsidi oleh pemerintah. Jogja itu ya? Iya. Kalau sudah ada label sponsor besar atau ada produk apa, baru mereka punya nominal gitu. Iya, iya. Nah, bahkan diajar. Kalau mau itu jangan untuk sponsor luar, walaupun kita dapat bantuan. Gitu. Yaitu peran serta mereka. Iya, itu peran sertanya gitu. Oh, iya, iya. Dan itu hidup gitu loh. Di bawahnya pakai latihan, di bawahnya pakai ini. Ini kan dikunci rapi. Dibuka pas jam kantor gitu. Iya, iya. Oh, itu ya. Abang jangan sok-sok nggak tahu, abang kan lebih tua di sini. Kalau gedung kesenian itu, Dewan Kesenian Lampung? Ya, kalau untuk tari, ya mudah-mudahan kawan-kawan di Dewan Kesenian Tari, komunitas tari lah yang memikirkan gedungnya sendiri gitu. Tapi maksudku bisa kita latihan-latihan di situ atau apa? Ya bisa lah. Bisa. Kan milik pemerintah. Bisa Dan pentas. siapa yang latihan di sana? Nggak ada juga yang latihan. Ya, kita itu sebenarnya gini, Bang. Ya. Ya, saya melihat dari podcast sebelumnya. Ada doktor, ada profesor, ada sebagainya, dan ada seniman besar yang sudah diakui nasional, ya kan. Sekarang coba sedikit merenung, mau bawa kemana gitu. Ya. Nggak hanya tari sebenarnya. Ya, Semua. ya. Karena kan pemerintah kalau kita guyup itu pasti mau gitu, Ya. terusik. Dan juga jangan menjadi tokoh gitu loh. Maksudnya? Jangan seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan ketika mengerjakan sesuatu gitu. Kalau itu milik kita bersama, ya kita miliki bersama dan kita akui itu milik bersama gitu. Masih ada fenomena itu suka Ya masih. Bagaimana harmonisnya 2004 itu kami, kita nggak bisa ngomong di Antori gitu loh. Membuat sebuah wadah itu kepul tari dulu. Kumpulnya orang-orang tari, itu adalah memperingati Hari Tari Dunia. Yang tidak ada nominal dan tidak ada angka di sana. Tapi semua kumpul. Semua kumpul. Yang orang tidak teguran sekian tahun, haru saya bisa bergandengan tangan dari pasar seni ke Tugu gitu loh. Dan di sana saya punya mimpi besar saat itu gitu loh. Mimpi besar saya gini. Alhamdulillah para leluhur saya yang masih hidup itu bisa bergandeng dan bisa menikmati karya-karya generasi yang pada saat itu gitu loh. Bantingan, bahkan ada yang nelpon, kenapa saya nggak diundang? Kami nggak butuh undang, siapa yang mau hadir? Oke. Kami buat ini. Yang tadinya cuma kita prediksi cuma 3 jam, ternyata panjang gitu. Dan itu alhamdulillah gitu. Artinya bisa. Bisa sebenarnya. Dan tidak ada tuntutan. Si penyaji itu tidak menuntutkan nasi kotak ataupun honor, itu tidak. Bahkan ada beberapa penyaji yang memang menurut saya sudah mampu, ada beberapa mereka bawa gitu loh. Bahkan ajaibnya lagi, ada satu pickup bawa makanan, nasi kotak dan apa namanya, snack gitu loh. Entah dari mana juga nggak tahu. Itu datang di Bundaran Gajah.
ketika ke sini dimiliki oleh Dewan Kesenian Lampung. Iya. Nah sebenarnya nggak salah juga kalau untuk mewadahi gitu. Iya. Tapi kan mewadahi dalam arti ya sebelum Hari Tari Dunia ini ada ya mbok ya disenggol-senggol gitu, apa kabar, yuk ada ruang ini, yuk kita apresiasi sama-sama, itu kan semestinya kan gitu. Ini enggak. Ini kan alhamdulillah gujuk-gujuk ketika ada mau gitu loh, menjadi sok baik akhirnya kita. Dan munafiknya di kita, karena kita baru hari ini didatengin dan dideketin, maunya mau gitu loh, seolah-olah bener udah paling akrab, nggak ada basa-basi. Nah tekadnya seniman-seniman kita ini kan nggak jujur dengan apa yang dikerjakan gitu. Bukan hanya dalam bentuk karya, dalam bentuk pergaulan itu nggak banyak yang nggak jujur juga gitu. Untuk konteks kita ini. Konteks kita ini gitu. Bagaimana kami dengan beberapa kawan Bang Gunawan Parekesit itu untuk menginikan kota itu dulu. Mungkin sampai hari ini mudah-mudahan masih bisa ditonton ini. Itu nama Diantori itu nggak mungkin bisa dipakai nama kota selagi ada ibu-ibu di sana gitu. Oh gitu. Karena kami tuntut untuk mengubah mindset perlombaan FS2N dulu itu. Iya. Dan kami tuntut dengan baik gitu. Dulu tadinya banyak bang, udah kayak mau perang Palestina kita berangkat gitu. Mau jihad. Mau jihad gitu. Bergeser jalan, alhamdulillah tinggal 3 ekor gitu. Iya. Kalau memang kami busuk, saya dengan Bang Gunawan busuk, itu kami mudah antar uang dulu gitu. Dan alhamdulillah niat kita bukan itu gitu loh. Artinya kan jangan memanfaatkan sesuatu. Bahkan ada yang lebih miris lagi, sok ngedorong tapi di sana melipir, nggandeng. Nah, itu kejadian-kejadian itu kan hidup di Lampung ini gitu loh. Ya, betul. Itu yang bikin nggak susah. Dan itu nggak asik gitu loh. Menurut saya gitu. Ketika Diantori membuat festival Indonesia, festival kreativitas Indonesia di Pasar Seni, di di Lapangan Gajah, yang dari Kemenpora saat itu. Di depan kita alangkah indahnya manusia-manusia ini gitu. Bahkan support dan sebagainya. Mirisnya, sedihnya, kawan-kawan kita sendiri yang ngelobi, kawan-kawan panitia dari itu, dan ditunjukkan dengan kita, Bang Dian, ini orang-orang yang kau banggakan, kamu bilangin ini keluargamu seniman-seniman yang baik. Kan kita kan dari tadi ngomongin kawan-kawan kita satu visi bahwa kami ini butuh panggung loh. Kawan-kawan ini butuh panggung loh. Orang Lampung ini butuh panggung gitu loh. Dan alhamdulillah mau support di saat itu. Ketika digerak-gerusuk ya alhamdulillah hilang juga. Hilang juga akhirnya kesempatan-kesempatan ini. Iya. Nah, ya terlepas dari tuntutan rumah dan sebagainya, tapi kan jangan menjadi label seniman kalau memang masih punya itu kan, seniman itu kan jujur. Itu namanya seniman berjiwa kontraktor. Levelnya itu ya. Ya. Karena kan kalau istilah Mbak Iin katanya seniman ngotak-atik urusan seni, urusan hati, urusan rasa, tapi nggak bisa ngerti kasat kawan. Ya. Nah ini juga ajaib Yan. Dian asli Lampung ya Yan? Alhamdulillah. Kanan kiri Lampung ya Yan? Lampung. Nah ini unik sosokmu ini karena penata tari yang asli Lampung siapa selain Dian? Ada Ayu ya? Ayu, terus itu Suhendi di apa namanya? Di Tubaba itu. Ya, artinya sangat jarang kan? Ya, orang teater juga jarang, penyair juga jarang. Maksudku kau ini aset sebetulnya untuk konteks. Enggak Bang, kalau Diantori sebenarnya sudah jelek. Dan alhamdulillah saya menjaga nama jelek itu untuk membuat sesuatu yang berubah gitu. Mindset kawan-kawan ketika ngomongin Diantori itu udah jelek, selesai, dan itu saya sadar gitu. Perasaan kamu? Enggak, itu diungkapkan beberapa kali. Karena terlalu cerewet untuk hal-hal yang ini. Ya contoh, jangan lagi jadi juri kalau masih menata gitu loh. Masa abang ngegarap, abang jadi juri, abang jadi kan itu masih berlaku di kita gitu. Abstrak ya? Iyalah. Dia ngegarap, dia jadi juri. Ada itu ya? Abang. Iya. Tapi kan, nah ini kan apa?
Ada juga orang-orang tari yang duduk di pemerintahan loh yang sebenarnya yang Gitu, Bang. harusnya kan jadi lebih Ya, profesional. kurang ngobrol aja mungkin dan kurang main lagi karena kan kita udah dapet kursi ini untung kursinya nggak nyaman Bang. Kalau kursinya nyaman mungkin enak juga sih duduk sini gitu. Oh, iya, iya. Nah itu kan panggilan sih Bang sebenarnya, kesadaran, panggilan dan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan ketika alam kubur mungkin ya. Ya contoh sarjana seni, sarjana seni tari, udah sampai mana kamu ngurusin tari? Ya. Mungkin ya Bang, kita belum pernah juga gabung ke sana gitu. Ya kan dia jadi sarjana tari kan cuman biar nanti suatu saat bisa kerja di Jadi PNS. iya PNS aja, bukan mau jadi apa namanya seniman tari. Oke, terakhir Yan, kira-kira jadi berapa tahun lagi nama Lampung ini muncul keren di level nasional Yan? Ini menarik ini. Berapa tahun lagi Yan? Mudah-mudahan Yang jelas belum pernah ada grup kita yang dalam konteks tari beneran ini ya. pentas ke luar negeri di festival-festival tari yang Grup mutu. ya, Bang. Kalau Grup ya, individu grup. udah ya. Kalau grup belum. Kalau individu siapa ya? Kalau individu si Ari Arsandi, Oh Ayu iya ya, Permatasari. Ayu pernah. Nah ini grup maksudnya. Kalau grup belum. Kira-kira berapa tahun lagi ini kita bisa muncul? Saya malah Atau memang nggak akan pernah tercapai? Saya malah takut ketika ada komitmen bahwa kiamat sudah dekat itu. Jadi ketakut duluan kiamat daripada kita keluar. Jadi nggak mungkin. Ya mudah-mudahan lah, Pak. Kita doakan sama-sama. Kira-kira berapa tahun? Kira-kira Nggak berapa bisa saya prediksi. Apalagi dunia dalam keadaan dunia yang tadinya kita enjoy aja, tahu-tahunya kita terhenti gitu loh. Dalam keadaan seperti ini gitu. Nah, kalau untuk misi berapa tahun dan sebagainya saya jauh lah, Bang. Jauh ya. Belum bisa diprediksi. Kalau sudah bisa 2 tahun lagi, karena 2 tahun lagi berarti saya sudah ada siapan gitu. Iya. Atau 3 tahun lagi gitu. Ya ini ungkapan keprihatinanku Yan gitu kan Ya, ngelihat malah justru saya market itu, saya takut kedahuluan kiamat daripada kita maju. Padahal ya kayak jaringan kita sebetulnya udah lumayan lah ya sebetulnya ya. Mbak Prapto kemarin sudah datang, ada Mas Eko udah datang. Berarti strategi sekali lagi kita tidak punya strategi kebudayaan yang canggih ya. Ya, strategi itu kan baik kena kerjasama baik, jaringan yang baik juga. Jadi bagaimana pemerintah support. Ya sekarang gini Bang, ini kan panjang lagi kita. Tugasnya seniman kan berkarya gitu loh. Ya kan? Untuk masa seniman lagi mikirin gimana membawa 5 orang ini untuk berangkat ini kayak mana gitu loh. Dan dia bukan malaikat gitu loh. Iya. Ini kan yang sekarang terjadi ini sudah membuat karya susah, mikirnya sudah sepanjang prosesnya sudah oke. Ketika sudah mau berangkat mikirin lagi gitu. Iya. Sudah berangkat sampai sana mau makan apa mereka? Iya. Nah selama ini kan itu yang terjadi gitu. Iya. Terus meneruslah seperti itu nggak akan maju-maju kita. Ya. Gak bisa ngawang lagi ya. Oke, Dian, thank you. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ngobrol yang lebih asik lagi, lebih dalam lagi. Sekian teman-teman. Terima kasih. Thank you, Dian. Yep.